Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 3 Maret 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 20 ayat 17 sampai dengan 28. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Barang siapa mengikut aku, ia akan mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olok, disesat dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga Ia akan bangkit." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari yang indah, hari yang cerah untuk kita semua. Suatu hari di pastoran kami punya asisten rumah tangga yang dulunya pernah menjadi TKW di Singapura. Ibu ini biasanya bahasanya campur-campur antara Inggris Indonesia. Mantap sekali. Suatu hari ketika saya sedang memperbaiki patung di Taman Doa, saya minta tolong kepadanya, "Ibu, tolong ambilkan saya lem ya di kulkas." "Oke," sahutnya. Namun saya menunggu lebih dari 15 menit, ibu belum juga datang. Dari atas jendela ibu berkata, "Romo, there is no lamp, only pork." Kemudian saya mengatakan, "Ada, saya simpan di kulkas." Saya katakan, "No lamp, Romo, only pork." Kemudian saya minta karyawan lain yang mencari dan segera menemukan lem yang saya mau. Ibu itu lalu datang kepada saya dan berkata, "Oh Romo, ini bukan lem, ini mah glue." Dia bilang glue. Dia mencari lem domba, bukan lem yang saya maksud untuk perekat.
Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang pemberitahuan ketiga dari penderitaan Yesus. Namun ibu Zebedeus atau ibu Yeye, ibu Yakobus dan Yohanes malah datang dan meminta kepada Yesus agar anak-anak mereka diperkenankan duduk di sisinya, di dalam kerajaannya, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ini namanya jaka sembung bawa kedongdong, nggak nyambung dong. Yesus kan sedang bernubuat atas penderitaan dirinya, sementara ditanggapi dengan permohonan ibu Zebedeus yang meminta kekuasaan. Sungguh kontradiktif dan nggak nyambung. Sesuatu yang nggak nyambung dan kontradiktif ini bukan tidak berdasar. Pemahaman orang-orang Yahudi tentang juru selamat, tentang Mesias, artinya orang yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa asing dan memulihkan kejayaan Daud. Mesias bagi mereka nuansanya sebagai seorang raja politis dan bukan Mesias yang wafat di kayu salib. Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa Mesias datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Inilah Mesias sejati yang diurapi Allah untuk menebus dan menyelamatkan kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam hidup ini kita menginginkan kehendak dan keinginan kita yang terjadi. Kita menjadi salah mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita jangan salah paham lagi sama kehendak Tuhan, karena kehendaknya pasti yang terbaik untuk kita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.